Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Baiklah, langsung saja materi yang pertama tentang pengertian evaluasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Didin. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai suatu keadaan, gejala, atau kegiatan-kegiatan tertentu dengan menggunakan landasan-landasan tertentu. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, kegiatan evaluasi harus merupakan bukan integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program. Artinya, tujuan evaluasi harus selaras dengan tujuan apa yang telah dinyatakan dalam kegiatan perencanaan program. Yang kedua, tahap evaluasi harus memenuhi persyaratan. A. Objektif, selalu berdasarkan fakta. Yang B. Menggunakan pedoman untuk yang telah dibakukan. Yang C. Menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan teliti. D. Menggunakan alat ukur yang tepat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, setiap evaluasi harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula. Artinya, untuk mengetahui pengetahuan sikap dan pengetahuan keterampilan, untuk mengetahui dan pengukuran keterampilan. Tidak cukup dengan daftar pertanyaan saja. Yang keempat, evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk A. Data kuantitatif agar dengan jelas dapat diketahui tingkat pencapaiannya, tujuan, dan tingkat penyimpangan pelaksanaannya. Yang B. Uraian kualitatif dapat diketahui faktor-faktor penentu keberhasilan, penyebab kegagalan, dan faktor penunjang serta penghambat keberhasilan tujuan program. Yang kelima, evaluasi harus efektif dan efisien. A. Evaluasi harus memasukkan temuan-temuan yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang B. Evaluasi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber dayanya, sehingga tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang terlalu rinci. Evaluasi. Yahya dan Nandang menyatakan bahwa model adalah abstraksi suatu entitas, di mana abstraksi adalah penyederhanaan bentuk asli, dan entitas adalah suatu kenyataan atau kesadaran keseluruhan suatu benda, proses, ataupun kejadian. Dalam hubungan ini terdapat beragam model, yaitu 1. Model fisik, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua yaitu model naratif, menggambarkan entitas dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang ketiga yaitu model grafik, yaitu entitas yang menggambarkan entitas dalam bentuk grafik dan simbol. Dan yang keempat yaitu model matematik, yaitu entitas yang menggambarkan dengan menjelaskan rumus-rumus persamaan dan keterkaitan variabel. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan model evaluasi menurut Bayin Nafis tahun 2008 yang Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Ini model-model evaluasi menurut Bayin Nafis pada 2008 mengemukakan bahwasanya model evaluasi itu dibagi menjadi 2, yakni model CIP dan model UCLA. Nah, di sini menurut Sutopo pada tahun 2002 bahwasanya model evaluasi dibagi 4 macam. Yang pertama konteks, yang kedua
input, yang ketiga proses, dan yang keempat produk. Nah, yang pertama ini ialah konteks berkaitan dengan faktor sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ya input berkaitan dengan masukan atau persiapan sebelum dilaksanakan kegiatan. Yang ketiga proses, ini proses sebuah awal dari pendekatan pada sebuah konteksnya dan untuk mencapai tujuan dari proses tersebut. Nah, yang terakhir ialah produk yang membuahkan hasil dari kegiatan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya model evaluasi UCLA. Nah, model evaluasi UCLA ini hampir sama dengan CIPP. Menurut Alkan 1999 menguraikan 5 macam model UCLA. Yang pertama, sistem assessment. Yang kedua, program planning. Yang ketiga, program implementasi. Yang keempat, program improvement. Yang kelima, program certification. Nah, yang pertama program assessment yang berkaitan dengan kondisi atau sistem tersebut. Yang kedua, program planning ialah yang berkaitan dengan untuk membantu pemilihan program. Yang ketiga, program implementasi yang berkaitan dengan seberapa jauh program tersebut dikenal. Yang keempat, program improvement yang berkaitan dengan sejauh mana mungkin program ini berfungsi sebagai baiklah, yang keempat, program improvement ialah yang memberikan informasi seberapa jauh program tersebut berfungsi dan dilaksanakan. Yang terakhir, program certification, yang mana program ini memberikan informasi Yang kelima, program certification yang memberikan informasi seberapa jauh Yang kelima, program certification yang memberikan nilai atau guna kegiatan tersebut. Oke, terima kasih. Indikator dan pengukuran pemberdayaan masyarakat. Dari Schuler, Hasmi, dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai Environment Index atau indeks pemberdayaan. Yang pertama, kebiasaan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah sakit, rumah ibadah, dan ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. Selanjutnya, kemampuan membeli komoditas kecil. Kemampuan individu untuk membeli komoditas kecil seperti barang-barang keluarga sehari-hari. Contohnya beras, minyak tanah, minyak goreng, dan bumbu-bumbu. Dan keperluan dirinya sendiri seperti minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, dan sampo. Individu dianggap dapat untuk melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa seizin pasangannya. Terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. Selanjutnya, kemampuan membeli komoditas besar. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga, dan lain sebagainya. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membeli
sendiri tanpa seizin pasangannya, dan terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uangnya sendiri. Selanjutnya terlihat dalam pembuatan keputusan rumah tangga. Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, dan memperoleh kredit usaha. Selanjutnya, kebebasan relatif dan dari dominasi keluarga. Responden ditanya mengenai apakah dalam 1 tahun terakhir ada seseorang, suami, istri, anak-anak, mertua yang mengambil uang, tanah dari dia tanpa seizinnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah. Selanjutnya, kesadaran hukum dan politik. Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan dan kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris. Selanjutnya, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Seorang dianggap berdaya jika dia pernah terlibat dalam kampanye dan bersama orang lain melakukan protes. Misalnya terhadap suami yang memukul istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukuman. Selanjutnya, keterlibatan dalam kampanye dan protes. Seorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. Misalnya terhadap suami yang memukul istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pemerintah. Selanjutnya, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Memiliki rumah tangga, tanah, aset produktif, tabungan, dan lain-lain. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara mandiri atau terpisah dari pasangannya. Dalam hubungan ini, Karta Sasmita mengemukakan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat telah berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran secara mandiri atau terpisah dari pasangannya. Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, di mana peran ekonomi teramat penting. Cara mengukurnya telah banyak berkembang seperti yang antara lain telah disebutkan di atas. Indeks Gini, jumlah yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penulisan laporan evaluasi. Yang pertama itu judul laporan evaluasi harus bersifat jelas dan spesifik. Yang kedua, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang atau alasan-alasan dilakukannya evaluasi. Selanjutnya, masalah atau tujuan evaluasi. Selanjutnya, kegunaan dari evaluasi. Yang ketiga, landasan-landasan teoritis dan konsep-konsep yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, indikator dan parameter serta pengukurannya. Yang kelima, metode evaluasi yang meliputi rancangan evaluasi, populasi dan sampel, rincian data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, instrumen evaluasi, uji ketepatan dan ketelitian instrumen evaluasi. Yang terakhir itu analisis data. Selanjutnya yang keenam itu gambaran umum tentang program yang dievaluasi dan pelaksanaannya. Yang ketujuh, hasil-hasil evaluasi. Yang kedelapan, pembahasan. Yang kesembilan, kesimpulan dan rekomendasi. Terima kasih. Baiklah, itulah video materi dari kelompok kami. Selanjutnya, jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami persilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.